Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merudak paksa anak kandungnya berulang kali hingga sang anak hamil. Seorang pria di Kabupaten Musi Banyuasin menghabisi nyawa kekasih gelap sang istri karena cemburu. Sapi jenis simental jadi primadona hewan kurban di Palembang. Rumah warga di kawasan Kertapati Palembang dibobol kawanan pencuri. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang masuk dengan merusak teralis jendela rumah. Rumah milik Ranti ini telah dibobol oleh kawanan pencuri. Pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang itu masuk dengan merusak teralis jendela rumah. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Jalan Kemas Rindo, Lorong Karya Bakti, Kertapati, Palembang pada Kamis pagi. Pelaku beraksi di saat pemilik rumah tengah berjualan di Pasar Jakabaring, Palembang. Korban baru mengetahui rumahnya telah disatroni pencuri saat mendapat kabar dari adiknya yang hendak sholat subuh. Barang berharga seperti 15 gram perhiasan emas dan beberapa peralatan elektronik pun dicuri pelaku. Jadi tas-tas itu dibawanya galau. Berapa suku mas? 4 suku. 4 suku mas ya? Sama TV? Tapi Sama lagi apa lagi? speaker aktif. Salon juga ya? Itu yang dirusak apa tadi? Yang dirusak tuh jendela trali. Jendela trali. Jendela trali kamar. Berarti sekitar jam berapaan itu ya? Kemungkinan dari jam 12 ke jam 3, jam 4 itu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga pencuri sudah mengincar rumah korban sebelumnya. Sementara total kerugian yang dialami ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Wancah melaporkan dari Kota Palembang. Pasangan ibu dan anak terjaring razia narkoba di tempat hiburan malam di Kota Palembang. Sang ibu mengaku gunakan narkoba untuk redakan penyakit asam uratnya. Ketegangan ini terjadi antara polisi dengan salah satu pengunjung diskotik yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang pada Jumat dini hari. Pria ini enggan diperiksa saat razia narkoba digelar oleh petugas kepolisian. Tak hanya itu, sejumlah pengunjung diskotik pria maupun wanita berusaha melarikan diri dengan memanjat tembok agar tidak terjaring razia. Namun usaha mereka sia-sia lantaran polisi telah mengepung diskotik tersebut. Ironisnya, salah satu pengunjung terjaring merupakan ibu dan anak. Setelah dilakukan tes urin, sang ibu yang berumur 48 tahun positif mengkonsumsi narkoba. Alasan sang ibu yaitu jika narkoba yang dikonsumsinya dipercayai mampu meredakan penyakit asam urat yang dideritanya. Pengen. Tadi katanya ngilangi asam urat tuh Iya, gimana? aku kan asam urat. Oh, itu kata siapa? Ngomongin banyak ngomong. Oh, lah berapa lama kita ini konsumsi? Berapa lama? Sejak 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan deh. Oh, kesini sama siapa? Anak Sama anak. Ibu sehari-hari apa gawenya? jualan Jualan apa? gorengan. Jualan Dalam razia ini, polisi mengamankan 59 orang positif mengkonsumsi narkoba. Polisi menemukan 1 klip narkoba jenis sabu-sabu serta 1 butir pil ekstasi yang telah dibuang oleh pemiliknya. Polres Tabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi. Ada barang bukti nih teman. Dan untuk barang bukti yang kami temukan di sini ada 1 klip narkotika jenis sabu yang dibuang di semak-semak. Kemudian kami juga menemukan 1 klip bekas ekstasi berwarna pink dan setengah butir pil ekstasi yang kami temukan di dalam tempat hiburan malam. Selanjutnya para pengunjung yang terjaring digiring ke Mapolres Tabes Palembang guna didata untuk selanjutnya dibawa ke panti rehabilitasi narkoba. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Berita selanjutnya, banjir luapan Sungai Ogan dan Sungai Klekar berendam puluhan hektar sawah di Kabupaten Ogan Ilir. Petani menderita kerugian ratusan juta rupiah.
Sejauh mata memandang puluhan hektar sawah yang berada di desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir ini terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 80 cm dan membuat banyak padi rusak. Bahkan tidak sedikit benih padi yang baru ditanam petani mati terendam banjir. Sedikitnya 30 hektar sawah terdampak banjir di wilayah ini. Banjir dipicu karena curah hujan yang tinggi sehingga membuat Sungai Ogan dan Sungai Klekar meluap. Banyaknya tanaman padi yang mati membuat petani ditaksir menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Padi dia kurang lebih 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu dia musnah. Mati Pak ya? Tidak akan terselamatkan lagi. Oke. Nah, kalau kerugian, kalau sawah sudah tanaman dan sudah hidup seperti ini, kami selaku masyarakat sudah menelan kerugian per hektar itu kurang lebih di angka 15 juta. Minta perhatian dengan pemerintah, secepatnya benih cepat diturunkan. Kami tetap berupaya kembali. Selain merendam sawah milik petani, banjir juga merendam jalanan desa sehingga mengganggu aktivitas warga. Warga diimbau agar tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Ogan Ilir masih cukup tinggi. Lady Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sapi jenis simental diakui pedagang hewan kurban musiman di Palembang jadi primadona. Mulai dari tampilan fisik hingga kualitas daging menjadi alasan sapi simental paling laku diburu pembeli. Pedagang hewan kurban musiman di Palembang telah menjamur jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Seperti di kawasan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ini, mereka menjual ratusan ekor sapi serta kambing dari berbagai jenis. Namun ada yang berbeda pada tahun ini. Sapi jenis simental diakui pedagang jadi primadona karena paling laku dibeli warga yang hendak berkurban. Sapi simental banyak diburu karena tampilan fisiknya yang besar dan warna bulunya yang dominan coklat. Daging sapi simental juga memiliki keseimbangan dan kelembutan yang baik. Dalam satu hari, sapi simental tak pernah absen dibeli warga. Dan cara merawatnya pun terbilang hampir sama dengan sapi lainnya. Kalau sapi ada sekitar 80-an yang sudah dibeli. Kalau kambing ada sekitar 60-an. Kalau sapi, limosin, simental, Brahman, lokal, dan sapi Bali. Tahun ini sepertinya sapi simental menjadi primadona masyarakat, Pak ya? Ya, terutama ya kalangan menengah ke atas itu simental dan Penjualan sapi kurban pada tahun ini diakui pedagang meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi yang dijual berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung dengan harga bervariasi. Paling murah berada di kisaran 15 juta rupiah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.